Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tong berisi mayat ditemukan di aliran Sungai Cisadane, Tangerang. Sopir kurang konsentrasi, mobil muatan sayur di Kabupaten Serang terjun ke sungai. Program MBG di salah satu sekolah di Tangerang Selatan dihentikan sementara. Polisi menangkap 3 orang pelaku pencurian spesialis peti kemas atau kontainer bekas di kota Cilegon. Ketiga pelaku yakni RH, HB, dan AN ditangkap saat sedang menjalankan aksinya di Siang Bolong di Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, kota Cilegon. Ketiganya mencuri kontainer bekas dengan cara dipotong kecil-kecil menggunakan alat las hingga menjadi lempengan yang kemudian dijual ke salah seorang penadah. Mereka sudah 2 kali mencuri di tempat yang sama sehingga pemilik kontainer mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Selain pelaku, polisi juga menyita barang bukti 2 motor, alat las, dan beberapa lempeng kontainer yang telah dipotong. Pelaku melakukan pencurian waktu itu telah diamankan oleh warga setempat untuk menghindari amuk massa yang memang dikhawatirkan membuat situasi tidak kondusif. Kami unit Reskrim Polsek Cibeber pada saat itu langsung ke TKP dan mengamankan 3 orang tersangka pada saat itu, yang mana tersangka pada saat itu sedang melakukan pencurian. Tersangka pada saat dilakukan pemeriksaan mengaku sudah 2 kali melakukan pencurian, yang mana sehari sebelum diamankan oleh warga, tersangka melakukan pencurian juga dengan modus yang sama, kemudian dipotong menggunakan alat-alat tersebut yang saat ini sudah kami sita, kemudian dijual kepada penadah yang masih berada di wilayah Polres Cilegon. Para pelaku itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri 03 Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan dihentikan sementara usai ditemukan makanan basi dan berlendir yang diberikan ke siswa. Saat itu menu yang dibagikan ke siswa berupa tahu isi. Kejadian tersebut terungkap saat anak-anak membawa pulang menu yang diterima dan saat diperiksa oleh orang tua siswa, makanan berbau asam dan berlendir. Beruntung anaknya belum memakan tahu isi tersebut sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak hanya itu, di sekolah ini para siswa hanya menerima menu MBG berupa snack atau makanan ringan yang juga dikeluhkan kualitasnya oleh para orang tua. Bahkan dari awal pemberian MBG, para siswa belum sekalipun menerima makanan berat berupa nasi dan lauk pauknya. Bahkan dari segi kemasan, makanan yang dibagikan juga dianggap sangat tidak layak. Itu di grup saya waktu komen tahunya basi, jadi orang tua muridnya yang bicara, anak-anaknya mah enggak, karena nggak dimakan mungkin udah siang baru dibuka, jadi ya basi. Jadi nggak kemakan? Nggak kemakan. Jadi awal tahu itu dari anak-anak atau gimana? Orang tua mungkin buka, karena nggak dibuka kan waktu dapet, karena nggak dibuka pada nggak mau. Di rumah ketahuannya. Nah Bu, terkait dengan tadi Ibu informasi kalau dari awal MBG ini memang belum pernah makan berat Bu ya? Belum pernah sama sekali. Biasanya dapat apa aja Bu? Cuma snack aja, paling bubur kacang hijau, burger, roti tawar, sama itu pisang, buahnya, jeruk. Artinya sampai sekarang belum makan berat ya? Belum. Saya membagikan tahu isinya 3 yang ada pakai, dia bukan plastik ya, jadi kayak tempat apa ya? Kayak bungkus plastik lah ya? Tapi bukan plastik lah, jadi kayak apa namanya itu Styrofoam ya? lah, Itulah, tapi bening ya, itu pun juga kebuka, nggak pakai di strapless, jadi berantakan di tempat apa sih yang sarung warna hijau itu ya, biru ya, tapi dia jadi berantakan, jadi saya masukin lagi, saya bagikan ke siswa-siswanya. Cuman tahu itu saya belum coba ya, karena mungkin
belum saatnya anak-anak pada makan, jadi saya cuma pegang, itu agak lembab aja. Para orang tua pun berharap kepada pihak terkait yang menangani MBG untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas makanan yang diberikan sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh anak-anak. Ariel Maranus dan Syabri Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Antrian warga sudah mulai terlihat sejak pagi hari sebelum dimulainya penyaluran program bantuan pangan pemerintah ini. Rebutan antrian pun sempat terjadi, namun petugas yang berjaga bisa dengan cepat menertibkan dan menenangkan kembali keadaan. Warga senang dengan adanya bantuan sosial ini, lantaran harga beras serta kebutuhan pokok yang melambung tinggi saat ini. Ditambah dengan maraknya beredar beras oplosan, membuat dirinya khawatir. Seneng Pak, seneng alhamdulillah. Emang kan sekarang keadaan beras harganya lagi melambung tuh, jadi ya kebantu. Sebelumnya itu biasa beli beras berapa? 12.000 per liter kalau di warung. Paling itu eceran paling murah segitu. Tapi kondisinya gimana? Ya kayak campuran gitu, ada yang bagusnya, ada yang kayak beras-beras apa sih patahan gitu. Jadi ragu gue, jadi kecewa gue ya. Ya tapi kalau ya adanya begitu ya kita beli aja. Karena butuh gue ya. Ya butuh. Sementara itu, petugas kelurahan menjelaskan bahwa hari ini menyalurkan program bantuan pangan pemerintah kepada 143 kepala keluarga penerima manfaat. Dengan rincian masing-masing mendapatkan 20 kg beras untuk bulan Juni dan Juli 2025. Iya, serba mahal. Iya, beras sebelum sembako pada mahal, ya dapat bantuan ini saya berguna banget Pak, membantu banget buat saya. Ada berapa Bu yang diberikan Bu ke Ibu? Jumlah bantuannya berapa kilo? Oh, ini 20 kilo Pak. Untuk 2 bulan atau? Iya, 2 bulan. Sebulannya 10 kilo. Ini Juni sama Juli jadi 20 kilogram. Oh, ini 2 karung? Iya. Ya alhamdulillah sih gampang persyaratannya. Cuma bawa KTP, bawa foto KTP, fotokopi KK. Udah itu aja. Warga pun berharap kepada pemerintah agar bantuan seperti ini bisa diintensifkan lagi dan lebih merata hingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bansos beras adalah program bantuan pangan dari pemerintah berupa distribusi beras sebanyak 10 kg per bulan untuk jutaan keluarga tidak mampu. Ariel Maranus dan Syabri Natar melaporkan dari Tangerang Selatan.